Kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ingin melakukan wawancara kepada manajer Bank Syariah Indonesia mengenai rekrutmen. Tonton video ini sampai habis ya. Check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Sore. Kami dari Fakultas Vokasi, Program D3 Keuangan. Di sini kami akan menanya Ibu tentang perekrutan dari Bank BSI. Ini adalah tugas Manajemen Sumber Daya Manusia, dosen pengampu kami, Bu Yasmin. Pertama-tama boleh Ibu perkenalkan diri Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Sari. Jabatan di sini sebagai BWSM. BWSM itu adalah operasionalnya, manajer operasionalnya. Terus untuk perekrutan, sistem perekrutannya kan, perekrutan itu tidak ke cabang masing-masing. Misalnya nih ada yang mau ngasih lamaran, bukan ke cabang, tapi semuanya itu dipooling di area. Areanya itu ada di Setiabudi. Areanya sini namanya Medan Raya. Oke, baik Bu, kita masuk ke pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perusahaan ini melakukan perekrutan karyawan dan apa saja syarat-syaratnya? Apakah ada syarat khusus serta apakah perekrutan dilakukan secara offline atau online? Perekrutan, untuk syarat-syarat perekrutan seperti biasa, tidak ada syarat khusus harus tamat dari perbankan syariah misalnya, tidak kayak gitu. Dari manapun bisa. Kalau untuk perekrutan, yang penting dia lulus tes. Tesnya itu meliputi tes tertulis, interview, kemudian baca Quran, kemudian itu wawancara juga, psikotesnya juga gitu. Kalau untuk perekrutan sendiri atau tesnya itu tidak online tapi offline. Oke Bu, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua Bu, apa saja kekuatan perusahaan dalam melakukan perekrutan? Kalau untuk perekrutan, kalau cabang-cabang itu nerimanya balik lagi tadi ke area. Jadi areanya itu kan dipulih di Setiabudi. Kemudian untuk tes-tesnya yang ngelakuin bukan per cabang, tapi di area itu sudah ada petugasnya masing-masing untuk perekrutan bagian mana aja. Nah, ketika kami butuh mana yang kosong di cabang, kami tinggal minta di area gitu. Ibu, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa saja peluang bagi masyarakat dalam proses seleksi perekrutan ini? Kalau peluang, siapa aja bisa masuk. Itu tadi saya bilang nggak harus tamat dari perbankan syariah, tidak tamat harus dari misalnya keuangan. Di sini juga ada sarjana pertanian, ada juga sarjana ekonomi, hukum juga ada. Yang penting bisa lulus seleksi, bisa lulus tesnya. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, apa kendala yang dialami BSI selama perekrutan dan bagaimana cara atau solusi dalam mengatasinya? Kalau kendalanya misalnya nih sama kita udah diterima, ternyata dia udah diterima, dipilih, ditelepon, ternyata dia udah kerja di tempat lain, itu aja. Udah misalnya setelah tes dipanggilnya atau diteleponnya itu misalnya sebulan, ternyata dalam 2 minggu dia kan udah tes di tempat lain nih, dia udah diterima di tempat lain, itu aja. Jadi Bu, solusi dari yang udah diterima sebelumnya apakah melakukan perekrutan kembali atau tidak melakukan perekrutan kembali, cuman kan ada yang udah lulus kan ada passing grade-nya kan. Nah, sebelumnya kan pasti ada beberapa juga lagi kan, lah itu dia dipanggil gitu. Masih ada peluang untuk yang lain, berarti bukan rezeki yang pertama ya kan. Iya Bu. Ini Bu, pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana perusahaan menghadapi tantangan dalam perekrutan? Kalau untuk tantangannya nanti misalnya nih udah tes terakhir ternyata gagal di wawancara, udah lulus psikotes ternyata di akhirnya dia tes, misalnya kalau kami ada tes baca Quran gitu kan ya, gagalnya di situ, itu aja. Berarti tadi kan Bu ada tes baca Quran yang non-muslim? Yang non-muslim nggak ada, tetap bisa masuk, nggak ada masalah. Tetap masuknya ke bagian apa misalnya? Tidak yang berhubungan dengan kayak misalnya kalau marketing ya, itu kan ada akad-akadnya, akad syariahnya. Nah, itu tidak ada hubungannya sama yang itu. Gitu. Berarti yang tidak non-muslim, yang non-muslim berarti ke bagian legal bisa. Bagian legal namanya. Di CSTL Tidak
kalau tidak di CS atau retailer, dia ada bagian legal namanya. Bagian legal itu tentang misalnya nih nasabah-nasabah yang udah cair dipuling di mana nih, ke bagian legal, atau nasabah yang mau cair dipuling di mana, ke legal. Legalnya tuh bukan di sini, tapi ada tempat sendiri, kantor sendiri. Oh. Oke Bu, sekian dari pertanyaan kami. Iya. Terima kasih Bu. Makasih. Sama-sama. Semoga sukses ya.